Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Faris Creative Freedom IDX. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana investor defensif ya. Nah sekarang mungkin kita akan lebih membahas terkait dengan investor agresif. Investor agresif ini merupakan tipikal investor yang menggunakan segala bentuk kecerdasannya ya, terus kemauannya untuk terus-menerus melakukan analisa sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimum. Oke. Nah, mungkin langsung saja. Bagaimana kita mengetahui kita itu sebagai investor agresif atau defensif? Nah, sekarang kalau agresif itu terus-menerus melakukan meneliti, memonitor pencampuran dinamis antara saham, obligasi, dan tipe investasi lainnya. Nah, kalau Anda sesuai dengan tipikal ini, artinya Anda lebih cocok ke investor agresif. Terus tipe ini merupakan tipe yang awas dan berani. Returnnya tentu maksimum. Bahkan ya, beberapa histori yang menunjukkan tipikal investor agresif ini itu returnnya 2-3 tahun itu bisa 160%. Jadi udah nggak main lagi return 20%, 50% gitu. Dia gede banget memang. Nah, pembagian dana investasi tetap sama. Jadi 50% saham biasa, 50% investasi lainnya. Akan tapi kalau memang kita sudah betul-betul yakin misalnya dengan salah satu metode investasi, Anda dikasih semacam ya kelonggaran lah. Porsinya adalah 25%, 75%, ataupun 75%, 25%. Tinggal bagaimana Anda sangat yakin dengan investasi yang sedang Anda lakukan. Akan tapi saran saya adalah tetap berpegang teguh di 50%, 50%, karena ini cukup aman sih. Oke. Nah, dari sisi investor agresif sendiri sebenarnya ada dua sudut pandang ya. Jadi sudut pandang negatif dan sudut pandang positif. Kalau negatif itu sebenarnya lebih ke arah larangan. Nah, ada 4 larangan dalam membeli saham. Ada 4 larangan dalam membeli bagi seorang investor agresif. Yang pertama adalah kita harus menghindari obligasi dan saham preferen kelas bawah ya. Ingat ya, yang kelas bawah. Meskipun dia mempunyai imbal hasil tinggi, kecuali dia harganya tuh 30% di bawah nilai nominal, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada resiko. Jadi obligasi dan saham preferen kelas rendah ini, ya kan, dia itu kalau terjadi penurunan, itu penurunannya drastis, temporer. Jadi dan dalam jangka waktu yang kadang ya meskipun temporer, kadang dia cukup lama. Dan ini dalam kondisi pasar buruk ini berbahaya. Selanjutnya adalah tidak membeli obligasi terbitan pemerintah asing. Nah, ini contoh ya, misalnya Singapura mengeluarkan obligasi, ya kan. Nah, kita jangan beli di obligasi Singapura. Kenapa? Karena ya kalau lancar nggak masalah. Tapi kalau dia bermasalah, itu kita nggak punya kekuatan hukum untuk mengklaim atas obligasi kita. Tapi kalau kita membeli obligasi pemerintah Indonesia yang mengeluarkan, ada masalah misalnya, kita masih bisa klaim karena kita punya keterikatan dengan negara kita. Itu. Selanjutnya, waspada dengan sekuritas baru IPO. Jadi mungkin sebagian orang ya bahkan mengeluarin buku, boleh dibaca sih di Gramedia tuh ada yang ngeluarin buku. Ya judulnya lupa tapi intinya adalah ada emas di balik IPO. Nah, justru malah ya menurut pandangan kami ya, saya juga berpandangan demikian. Justru malah IPO itu sangat berbahaya untuk kita beli karena yang pertama ya, harga jualnya itu sebenarnya itu kita itu tidak akan pernah dapat harga beli ya, atau harga jual dari mereka itu yang pasti murah. Karena apa? Harga jual itu harga nominalnya perusahaan itu plus komisi. Jadi kita akan lebih mahal, minimal lebih mahal karena membayar komisi. Jadi kan ada penjamin aset itu kan, penjamin sekuritas itu. Nah, itu ada komisi buat mereka. Terus yang kedua, penjualan menguntungkan itu hanya bagi penjual dan merugikan itu tidak menguntungkan bagi pembeli. Nah, ini kenapa? Karena coba dilihat. Saya dulu pernah membeli perusahaan IPO ya dulu. Jadi IPO CAKK, Cahaya Asa Keramik. Itu di IPO waktu dia pertama kali IPO di kisaran 300 sampai 400 rupiah. Selisih 3 bulan harganya turun menjadi 100 rupiah. Saya membeli di 100 rupiah. Dan selisih mungkin menunggu sekitar 2 bulan, saya udah bisa jual return 30% lah. Jadi kenaikan dia menjadi harga 133, saya jual.
Waktu itu modal saya sekitar 50 juta, dapat untung hampir ya 15-16an juta lah, lebih kurang. Itu. Jadi hati-hati, hindari IPO. Selanjutnya, waspada obligasi dan saham preferen konvertibel yang terlihat cukup menarik dari sisi imbal hasil tinggi. Sebenarnya hampir sama ya. Nah, dari sudut pandang positif, kita lihat jadi ada 4 aktivitas dari investor agresif ya. Yang pertama, ingat ya, beli ketika pasar sedang menurun dan jual ketika pasar sedang meningkat. Dengan pendekatan kita tadi yang 50-50. Clear. Yang kedua, kalau kita mau beli growth stock, mungkin sebelumnya udah sempat ya disinggung growth stock itu seperti apa ya. Jadi kalau kita mau beli growth stock yang diseleksi dengan hati-hati. Jadi yang pertama, hati-hati dengan jebakan harga terlalu tinggi dengan pertumbuhan serta pertumbuhan tidak selamanya tinggi, ya kan? Bisa mendatar atau bahkan menurun. Jadi ini sebenarnya intinya hati-hati dengan jebakan harga. Growth stock kalau harganya murah, nah nanti kriteria murah nanti kita jelaskan. Kalau harganya murah beli. Terus kecenderungan growth stock itu bergerak dalam rentang harga pasar yang lebar. Jadi kalau growth stock itu contohnya ya, growth stock itu IBM kalau di luar negeri, kalau di Indonesia itu apa ya? Growth stock. Ya ciri khas growth stock itu biasanya dalam 10 tahun laba itu meningkat lebih dari 2 kali lipat. Itu cirinya. Selanjutnya, alokasi dana tidak terlalu besar untuk tipe ini. Nah, ini hati-hati. Dana kita jangan terlalu besar di sini. Kecuali kamu itu punya kedekatan khusus dengan perusahaan atau kamu itu sebagai punya kemampuan untuk mengendalikan masa depan perusahaan. Saya kasih contoh nih, Microsoft itu termasuk dalam growth stock. Bill Gates punya porsi besar di Microsoft. Itu tidak masalah, karena dia punya wewenang untuk menentukan ini perusahaan mau kemana. Kalau kita kan enggak, jadi kita jangan terlalu banyak dana kita dimasukkan ke growth stock. Selanjutnya adalah beli sekuritas murah berbagai tipe. Terakhir, beli dalam situasi khusus. Nah, yang situasi khusus ini kami tidak menyarankan karena ini butuh keterampilan, keahlian, intuisi yang kuat dan pengalaman yang banyak. Ini bahaya banget ini. Oke. Nah, proses seleksinya adalah menerapkan uji kelayakan mendasar yang objektif dan rasional, berbeda dari kebijakan yang diambil sebagian investor dan spekulator. Jadi bedanya adalah kalau kita lebih fokus pada cari harga rendah, nah kriteria harga rendah nanti, dan jual pada waktu tinggi. Nah, jangan sampai kita mengikuti para investor lain dan spekulator ya, yang dia membeli tinggi, harga rendah, beli tinggi, jual rendah, itu berbahaya. Nah, sekarang masuk nih, ini mulai masuk awal dari inti pembahasan. Jadi 3 area yang disarankan bagi investor agresif ya. Yang pertama, perusahaan besar yang relatif tidak populer. Jadi ada alasan ini kenapa yang relatif tidak populer. Ini karena kalau perusahaan besar yang populer itu pasti peminatnya banyak, harganya pasti tinggi. Susah sekali kita untuk dapat harga rendah, itu udah susah banget. Itu yang pertama. Contohnya apa? Astra International. Astra International itu harganya, itu perusahaan besar kan, dan terkenal. Itu harganya bisa Rp7.000. 7.000 bahkan sampai sentuh 8.000. Padahal harga aslinya itu si Astra ya, harga aslinya itu paling nilainya 2.000-an atau 1.000, bahkan 1.000 lebih dikit lah. Terus perusahaan kecil ini kan kenapa kita besar dan relatif tidak populer ya. Jadi ini kalau perusahaan kecil, kenapa kita beli ini lebih fokus untuk tidak di perusahaan kecil? Karena perusahaan kecil ini bisa jadi nawarin harga lebih murah ya. Akan tapi kemampuannya dia ya kan kehilangan kemampuan untuk mencetak laba yang pasti, terus recovery-nya ya kan, resiko dia diabaikan oleh orang lain jadi tidak laku diperjualbelikan orang itu bisa lebih lama. Seperti itu. Nah, ini resiko kita uang kita itu mengendap cukup lama seperti itu. Namun tidak selamanya perusahaan kecil itu kita abaikan, karena agresif ini kita akan beli perusahaan besar dan perusahaan kecil juga. Selanjutnya yang ketiga, perusahaan besar yang punya kekuatan ganda. Jadi, kenapa dibilang perusahaan besar yang dia tidak terlalu terkenal? Karena ada keuntungannya, perusahaan besar itu punya kekuatan ganda. Kekuatan ganda di mana? Punya modal dan punya pemikir atau expertnya. Jadi pada waktu perusahaan mengalami penurunan, dia ada modal untuk recovery dan ada orang pintar yang untuk memperbaiki keadaannya. Ya kan? Sehingga kan
pasar itu kan sangat sensitif ya pada waktu terjadi perubahan sekecil apapun itu, maka orang akan bergeliat untuk membelinya. Nah, ini peluang kita di sana. Terus ada juga yang perusahaan, nah ini agak unik nih, perusahaan yang pembawaannya spekulatif. Umumnya. Jadi mungkin sebelumnya saya definisikan dulu. Harga saham dibagi laba itu kita nyebutnya multiplier. Nah, multiplier ini umumnya ya perusahaan kalau harga tinggi umumnya ya kan, kalau harganya tinggi pada umumnya multipliernya itu kan tinggi ya kan, dan pada harga rendah ya kan umumnya multipliernya itu rendah. Nah, kalau perusahaan-perusahaan spekulatif ini contoh yang asli tadi, kalau perusahaan spekulatif itu rata-rata harga tinggi rasio multipliernya itu ikut tinggi, rendah, sorry, multipliernya rendah. Terus kalau harga rendah itu dia multipliernya justru malah tinggi. Kenapa? Harga tinggi kalau perusahaan spekulatif ya, harga tinggi itu bisa jadi multipliernya rendah. Kenapa? Karena memang labanya bisa dicetak tinggi. Nah, tapi ada juga yang dia harganya rendah justru malah multipliernya tinggi. Kenapa? Karena harganya rendah tapi labanya pun turun rendah. Jadi tetap tinggi gitu. Nah, bagaimana mengatasinya? Untuk memfilter perusahaan-perusahaan besar ini, jadi cara memfilternya adalah kita ambil saja kalau kita mau beli perusahaan itu adalah cari yang multipliernya rendah. Jadi harga berbanding labanya rendah, dan ditambahin satu rule, yakni harganya itu harus rendah juga. Jadi harga rendah terus rasio multipliernya itu harus rendah juga. Nah, itu perusahaan yang masuk dalam screening awalnya kita. Yang kedua adalah membeli sekuritas murah. Nah, ini kita bagi lagi ya. Jadi membeli sekuritas murah ini membeli sekuritas murah perusahaan besar. Ada juga yang dia perusahaan sekunder. Nah, ini kita fokus dulu ke perusahaan besar. Jadi yang kita cari adalah surat berharga yang nilai perusahaan itu lebih besar daripada harga jual. Nah, kan. Nah, di sini ada beberapa hal yang menyebabkan undervalue ya. Jadi harga rendah perusahaan. Jadi yang pertama itu adalah hasil mengecewakan saat ini. Jadi bisa jadi karena case contoh nih, case yang COVID sekarang, harganya itu turun. Karena apa? Kalau dilihat dari laporan keuangannya perusahaan itu minus, nggak ada laba. Itu. Terus ada juga yang beberapa perusahaan itu mengalami kualitas laba musiman. Contohnya perusahaan batubara. Jadi perusahaan batubara itu ada tahun-tahun tertentu yang dia untung. Ada juga di tahun-tahun tertentu yang perusahaan itu justru malah merugi. Karena memang kondisi batubara di Indonesia khususnya itu kan pasang surut. Terus ada juga yang perusahaan yang dia mengalami laba itu menurun tanpa disertai pemulihan sempurna. Nah, ini yang menyebabkan harganya rendah atau undervalue. Selanjutnya yang kedua adalah pengabaian berkepanjangan atau ketidakpopuleran. Nah, ini yang masuk dalam kategori ini adalah perusahaan yang tidak populer, seringkali dijual sangat murah setelah pasal bullish. Terus laba stabil namun pertumbuhan relatif kecil, serta sekali mengalami penurunan rendah di sepanjang periode. Gitu. Jadi ini yang menyebabkan undervalue. Jadi perusahaannya tidak populer, dijual sangat murah, ya kan. Labanya sebenarnya stabil namun pertumbuhan relatif kecil. Yang ketiga adalah kegagalan pasar dalam membaca gambaran laba sesungguhnya. Ini laba cukup tinggi tapi mendekati harga namun dividennya kecil. Kekuatan laba ditutupi oleh penerapan metode akuntansi yang asing bagi perusahaan. Terus ada juga aset jangka pendek neto. Nah, ini perumus sih. Jadi kalau contohnya nih, contoh ya, kegagalan pasar membaca gambaran laba sesungguhnya nih seperti ini. Jadi ada perusahaan kereta api di Amerika. Jadi sebenarnya perusahaan ini mampu menghasilkan laba tahunan itu sekitar $10 pada waktu itu. Jadi laba tahunannya itu $10. Akan tetapi perusahaan tersebut dijual dengan harga sekitar $4 sampai $6. Jadi
sebenarnya udah menutupi sebenarnya labanya itu. Nah, kenapa orang tidak meminati perusahaan ini? Karena apa? Karena dividennya. Perusahaan ini memberikan dividen dari pendapatan dia $10 itu hanya $1 dividennya, sehingga orang tidak suka dengan perusahaan tersebut. Padahal nilai harganya itu di bawah bukan di bawah, tapi harganya itu justru malah bisa ditutupi langsung oleh laba yang diperoleh perusahaan seperti itu. Nah, ini yang masuk dalam kategori kegagalan pasar dalam membaca gambaran laba sesungguhnya. Nah, untuk itu oke, kita bagi bagian kedua adalah tadi kan kita membeli sekuritas perusahaan besar ya yang relatif tidak populer. Nah, sekarang memberi sekuritas murah perusahaan besar. Yang kedua adalah memberi sekuritas murah perusahaan sekunder. Nah, ini perusahaan kecil ataupun pokoknya selain dari perusahaan besar. Ini disebut dengan perusahaan sekunder. Nah, yang dimaksud dengan perusahaan sekunder ini kan merupakan perusahaan yang bukan pemimpin pasar industri yang cukup penting. Jadi dia nggak begitu terkenal. Terus ada peluang. Kenapa kita masukkan dalam perusahaan sekunder ini sebagai peluang? Karena kebanyakan orang atau investor ataupun spekulator itu dia tidak mau perusahaan sekunder. Dia menganggap bahwa perusahaan sekunder itu akan cepat punah berapapun harganya. Dan sebegitu juga sebaliknya, mereka beranggapan bahwa perusahaan besar dan terkenal itu akan selalu murah, layak dibeli berapapun harganya. Jadi mau harganya mahal pun dianggapnya layak. Nah, ini yang kita akan berbeda dari pola pikir mereka. Jadi dari mana sih sisi keuntungan perusahaan sekunder? Nah, sebenarnya ada 5 keuntungan. Yang pertama, return dividen biasanya relatif tinggi, meskipun ada beberapa yang memberikan return yang murah, yang rendah ya. Selanjutnya yang kedua, laba yang diinvestasikan kembali akan bernilai substansial dalam kaitannya dengan harga beli. Dalam 5-10 tahun akan memberikan keuntungan. Nah, ini ada pengalaman bahwa seorang investor yang dia memegang saham perusahaan yang masuk dalam kategori sekunder ini menyimpan dalam waktu 2-3 tahun returnnya bahkan 165%. Yang ketiga adalah pasar bullish menaikkan saham harga yang murah ke tingkat yang lumayan. Jadi di sini kita untung di sini. Yang keempat, jadi dalam kondisi yang relatif tenang, ya kan, harga dari perusahaan sekunder itu akan secara pelan tapi pasti dia akan ikut naik. Seperti itu. Terakhir, nah ini ada faktor-faktor khusus ya kan terkait dengan perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu mengalami laba yang buruk, terus ada faktor-faktor khusus seperti akuisisi, pergantian manajemen. Nah, ini akan memberikan dampak kepada harga saham yang akan ikut menaik. Jadi ini 5 hal yang memberikan keuntungan bagi kita kalau kita mengkoleksi saham-saham sekunder. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan, ya kan, kapan kita harus mulai masuk di pasar dan kapan kita tipe seperti apa, role seperti apa yang harus kita terapkan. Oke, jadi dikatakan membeli sekuritas murah itu nilainya adalah 50% lebih tinggi daripada harganya. Nah, ini nanti bagaimana menentukan lebih tinggi daripada harganya itu adalah kita menggunakan konsep aset bersih, aset lancar bersih. Jadi atau kalau di financial statement itu adalah aset jangka pendek bersih. Nah, terus ada stabilitas laba selama 1 dasawarsa atau 10 tahun tanpa ada defisit laba. Nah, ini masuk dalam kategori tapi jangan terlalu kaku. Terus ukuran perusahaan memadai dan keuangan yang kuat. Perusahaan besar dan terkemuka, ini kalau idealnya, kalau enggak ya enggak bisa. Selanjutnya, harga itu kurang dari rata-rata harga historis atau rata-rata multiplier harga berbanding laba historis. Nah, ini harga lebih kecil sama dengan nilai aktiva lancar neto. Harga rata-rata tahunan lebih kecil dari 15 kali laba tahun berjalan. Terus harga lebih kecil dari nilai buku.
Mungkin teman-teman ada yang belum masih bingung apa itu aktiva ataupun aktiva lancar neto ataupun aset jangka pendek. Ini kan aset lancar jangka pendek ya. Jadi aset jangka pendek neto itu merupakan aset jangka pendek dikurangin dengan total liabilitas. Itu namanya aset jangka pendek neto. Jadi aset jangka pendek neto ini ya intinya kalau kita bisa dapat harga di bawah aset jangka pendek neto ini, artinya Anda itu hanya membeli perusahaan itu tanpa harus membayar biaya depresiasi, hutang-hutang dan sebagainya. Jadi benar-benar menguntungkan. Kan tapi ya memang sangat jarang bisa ditemukan perusahaan seperti ini, aset jangka pendek neto. Oke. Nah, situasi-situasi khusus ya, walkout. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini tidak direkomendasikan bagi orang yang belum berpengalaman dan belum punya nyali yang cukup besar. Ini contohnya ya. Ya, jadi secara umum sebenarnya situasi khusus itu adalah faktor dasar yang dimana perusahaan itu lagi sedang mengalami situasi khusus ataupun mengalami tuntutan hukum khusus, ya kan? Jadi contoh nih yang pertama, akuisisi perusahaan kecil oleh perusahaan besar. Nah itu biasanya akan meningkatkan harganya. Yang kedua, perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Jadi perusahaan akan mengalami kebangkrutan dan kita dapat info bahwa akan terjadi reorganisasi. Nah biasanya setelah terjadinya reorganisasi tersebut, perusahaan harganya akan naik. Akan tapi di sini ada risiko. Risikonya adalah ketika reorganisasi batal atau tertunda, maka kita akan mengalami kerugian. Meskipun bisa jadi proses likuidasi dari perusahaan tersebut akan memungkinkan seandainya betul-betul terjadi bangkrutan, likuidasi asetnya itu bisa jadi akan memberikan return terhadap pemegang saham yang lebih tinggi, bahkan ada beberapa kasus. Kan tapi ini tetap beresiko. Yang ketiga, contohnya terpecahnya pemilikan perusahaan dari holding menjadi perusahaan terpisah. Nah, ini biasanya harganya akan naik nih. Waktu dia mulai dipecah, terus harganya langsung melesat. Yang keempat yaitu perusahaan yang sedang terlibat masalah hukum, ya kan? Nah ini contoh yang paling yang pernah terjadi. Kalau di Indonesia sekarang ini yang waskita nih yang sedang terlibat masalah hukum. Akan tapi kita perlu hati-hati bahwa pastikan harga beli kita harus lebih rendah dulu. Nah di sini contoh sederhananya dari perusahaan yang sedang terlibat hukum ini adalah di Amerika itu ada perusahaan obat kuat ya sejenis Viagra lah. Jadi pada waktu itu ada pengguna atau konsumennya yang sejenis Viagra ini meninggal karena mengkonsumsi obat tersebut. Karena dia langsung terkena serangan jantung. Sehingga dituntutlah di pengadilan, harga sahamnya jatuh, meluncur sangat jauh ya. Akan tapi kasus tersebut dimenangkan oleh perusahaan. Setelah meluncur jauh, harganya kembali naik harganya. Nah, ini sebenarnya peluang. Kita harus pandai melihat bahwa pastikan harganya murah. Ketika terkena suatu kasus tersebut, kita bisa beli di harga yang paling rendahnya. Dan pada waktu perusahaannya itu sudah mulai bisa memenangkan kasusnya, itu harganya akan naik lagi. Nah, ini potensi keuntungan bagi kita. Namun tetap saja ini tidak direkomendasikan untuk para investor yang memiliki pengalaman yang sedikit dan belum memiliki nyali yang cukup besar. Selanjutnya kita masuk ke panduan pembelian ya. Jadi panduan pembelian ini seperti biasa, seperti yang di defensif, jadi ada beberapa rule. Yang pertama, diversifikasi sampai 100 saham. Jadi kenapa pada waktu investor defensif itu hanya 30 kita sarankan? Karena memang sedikit jumlah saham yang bisa jumlah sekuritas yang bisa memenuhi kriteria, terutama kriteria uji keuangan, itu sedikit yang bisa memenuhi defensif. Akan tapi di agresif karena dia lebih fleksibel, tidak terlalu kaku, lebih banyak perusahaan atau alternatif pilihan yang bisa kita pilih. Target pembelian yaitu perusahaan yang undervaluation dalam berbagai kondisi. Nah ini nanti
Intinya adalah kita harus mencari perusahaan undervaluation. Sejauh mana undervaluation nanti ada rule-nya. Seterusnya, jadi metode pembelian kita itu ada 4 ya. Jadi kita beli di arbitrase. Ini ada orang yang kasus terkait dengan kasus hukum seperti yang dijelaskan tadi, tapi ini berbahaya. Orang yang perusahaan yang sedang mengalami likuidasi ini juga berbahaya. Related hedge ini juga berbahaya. Kita bermainnya di 4, sekuritas, aset, lancar, bersih. Jadi kalau di defensif itu kita menghitung harga murah berdasarkan ekuitas berbanding lembar saham. Nah, kalau di sini kita berfokus kepada aset lancar bersih, bukan ekuitasnya. Jadi lebih rendah lagi nilainya. Terus ukuran perusahaan itu bisa jadi perusahaan besar dan sekunder, ya kan. Namun tetap syaratnya adalah harus dalam kondisi undervaluation. Nah, ini baru syaratnya. Syarat utama untuk kita bisa masuk di investor agresif ini adalah ini kunci utamanya. Aset lancar lebih besar sama dengan 3/2 kali hutang jangka pendek atau hutang lancar. Ini kan. Terus ini kunci utamanya adalah di aset lancar. Terus hutang itu lebih kecil sama dengan 110% aset lancar bersih. Stabilitas laba itu tidak ada defisit dalam 5 tahun terakhir. Tapi jangan terlalu kaku apabila memang ada seperti sekarang ya, kondisi ekonomi COVID itu bukan berarti perusahaan itu rugi, tapi memang mereka terbatasi oleh faktor eksternal. Jadi kita bisa abaikan khusus untuk yang 2020 ini. Atau mungkin pada waktu terjadi krisis moneter tahun 1998 dan terjadi submortgage tahun 2010. Selanjutnya catatan dividen, ini ada sejumlah dividen berjalan, akan tapi tidak diwajibkan untuk setiap tahun ada dividen. Terus pertumbuhan laba, nah ini kita melihatnya dalam durasi 5 tahun. Contoh ya, 2020 artinya laba tahun 2015 atau 2019 itu lebih besar daripada laba 2015. Selanjutnya, ini beli ketika harga lebih kecil sama dengan 120% aset berwujud bersih. Aset berwujud bersih itu total aset kurangin goodwill, kurangin aset berwujud, kurangin liabilitas. Selanjutnya, rasio harga berbanding aset itu lebih kecil sama dengan 1,5 kalinya. Kan? Oke. Nah, tadi yang untuk situasi walkout ini harus ada pengalaman yang kuat untuk masuk dalam pasar tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian contoh ya. Jadi saya kebetulan menemukan satu contoh yang cukup menarik. Jadi bukan perusahaan ini sebenarnya masuk dalam perusahaan mungkin sekunder ya, sekunder, akan tetapi dia merupakan perusahaan besar, tapi dia bukan besar sih. Dia masuk dalam kategori perusahaan sekunder, karena kalau besar itu kan biasanya topnya lah, misalnya 4 besar dari sektor tersebut. Nah, ini sebenarnya dia bukan perusahaan yang masuk dalam top 4 besar. Dia masuk dalam perusahaan sekunder yang memiliki nilai nilai aset harganya itu jauh di bawah dari nilai aset lancar bersih, ya kan. Nah, ini kita langsung saja langsung ke finansial. Mungkin saya tidak akan mengulangi bagaimana cara menginput data ini. Kamu bisa download langsung di situsnya. Ini saya ada perusahaan namanya GPRA, yaitu kode sahamnya GPRA. Oke, kita lihat nih aset lancarnya. Terus kita lihat ekuitasnya 1 triliun lebih. Ini sebenarnya masuk dalam kategori perusahaan besar. Kebetulan dia enggak goodwill dan aset tak berwujudnya tidak ada. Saham beredarnya sekitar 4,2 miliar. Labanya setiap tahun ada, lebih dari 10 tahun ada laba. Meskipun secara 5 tahunan dia menurun, tapi secara 10 tahunan dia meningkat. Ini laba rugi per sahamnya. Terus jadi ada 2 hal yang menyebabkan saham ini mengalami penurunan harga. Yakni yang pertama, karena memang dalam kondisi COVID sekarang lagi sedang mengalami penurunan. Terus pada tahun 2020 ini dividennya itu hanya membayarkan sebesar 1 rupiah. Nah, ini yang
sorry, 2019 itu dia hanya membayar Rp1, terus dia membayar Rp1, terus di tahun 2020 mereka tidak membagikan dividen sama sekali. Nah, ini yang menyebabkan perusahaan ini mengalami penurunan. Nah, sekarang kita masuk ke dividennya. Ini daftar histori dividennya. Jadi sebenarnya secara dividen historinya ya ada yang cukup menggembirakan, ada yang enggak ya. Jadi ada yang Rp9, Rp1, Rp5, ya tidak stabil akan, tapi ini masuk dalam perusahaan yang rutin membagikan dividen setiap tahun. Ini hanya karena dua hal ya, kondisi COVID dan dia tidak memberikan, tahun ini tidak memberikan dividen, jadi harganya jauh turun dari sekitar 100 sampai 200-an harganya, jadi sekarang hanya 50. Nah, kita masuk ke analisa ya, analisa agresif. Saya masukkan harganya adalah 50, nilai ekuitasnya itu sebesar 1 triliun lebih, jadi harga wajarnya sekitar 243, rasio harga berbanding aset itu sekitar 0,2 ya kan. Nah, ini udah kategorinya bagus, jadi karena nilai harga di bawah dari nilai ekuitas, terus secara rasio kurang dari 1,5 kali. Nah, ini yang penting. Jadi poin dari agresif, investor agresif itu adalah kita melihat dari sisi aset lancar bersihnya. Ya, ini aset lancar bersih dikurangin dengan total liabilitas itu sebesar 933 miliar. Ya kan? Kalau dibagi dengan jumlah lembar saham itu lebih kurang dapat harga di Rp220. Ini nilainya bagus karena nilai harga jual itu lebih kecil dari nilai aset lancar bersih. Selanjutnya harga beli ideal itu setengah dari aset lancar bersih. Nah, harga sekarang itu di bawah dari setengah dari aset lancar bersih. Jadi ini perusahaan yang sangat bagus untuk kita beli. Kenapa? Karena harganya itu jauh di bawah. Mungkin kalau harganya 100 ya berarti kita tuh hanya membayar setengah dari nilai seperempat ya, malah seperempat dari nilai aset lancar bersih. Itu sangat murah. Oke, ini laba tahun 2019 55 miliar dibagi dengan jumlah lembar saham itu lebih kurang 13. Jadi rasionya adalah 50 dibagi 13 sekitar 4 atau 3, ya. Jadi syaratnya kan lebih kecil dari 15. Nah, ini masuk, good. Nah, ini laba 5 tahunan. Jadi tahun 2019 itu 52 miliar dan pada tahun 55 ini 2019, terus pada tahun 2015 itu 72 miliar. Nah, ini kategorinya bad. Tapi ini kita nggak kaku di sini karena kita melihat histori laba, histori dividen itu cukup bagus. Sehingga masih kita bisa anggap perusahaan ini bagus untuk kita investasikan. Selanjutnya aset lancar. Aset lancarnya itu 1,5 triliun, hutang jangka pendeknya 328. Nah, ini 3/2 dari hutang jangka pendek sebesar 493 miliar. Artinya ini pun masih bagus, aset lancar masih lebih besar dari 3/2 hutang jangka pendek. Selanjutnya aset berwujud bersih itu merupakan nilai aset dikurangi total liabilitas, kurangin goodwill, kurangin aset tak berwujud, dapatlah 1,1 triliun. Terus 120% dari aset berwujud ini adalah 1,3 triliun dibagi dengan jumlah lembar saham dapatlah 318 dapatnya. Terus ini bagus karena nilainya masih harga itu masih di bawah nilai aset berwujud bersih. Ini sebenarnya masih related ke role yang tadi kan ya, di role yang agresif sini. Selanjutnya adalah hutang, rasio hutang. Hutang dikali dengan 110%, ya kan? Maka nilainya ini nilai finansial K3 ya, K3 kita lihat total liabilitas terus C7 kali
Jadi nilai aset lancar bersih dikali 110%, itu nilainya masih lebih besar. Nilai aset lancar bersih kali 110% masih lebih besar daripada total hutang. Nah, ini masih bagus nilainya. Nah, dari keseluruhan ini hanya satu ya bagian laba ini yang tidak memenuhi syarat, kan, tapi kita tidak terlalu kaku di sini karena nilai harganya lebih kecil daripada aset lancar bersihnya. Oke. Jadi ini salah satu saham yang akan termasuk saya pun akan saya koleksi ya, karena dengan modal 50 juta kita bisa dapat 1 juta lembar. Begitu kenaikan kondisi normal lagi harganya jadi 300, ya artinya sekitar 6 kali lipat berarti ya. Ya kan, 6 kali 5 berarti 300 juta. Lumayan lah itu. Dapat untung sekitar 250 juta. Baiklah, terima kasih.